Shalom. Dan singkat sedikit ya, nama saya Andre Rolando. Saya melayani sebagai proponen atau biasa dibilang juga sebagai vikaris kalau di sinode lain. Saya dari Gereja Toraja, melayani di Jemaat Gloria Pengadam. Dan kalau Tuhan berkenan, tahun depan saya sudah diurapi menjadi pendeta. Itu. Dan ada rekan saya satu kampung dari Pengadam, Saudari Resti. Dan bersyukur boleh bertemu dengan saudara-saudara sekalian, dan khususnya dalam membagi firman Tuhan. Dari bacaan kita diberikan tema karena iman. Karena iman, because of faith dalam bahasa Inggris. Saudara-saudara, kalau kita bertanya, apa sih itu iman? Menurut saudara-saudara, apa iman? Dalam pengertian yang Bapak-bapak tahu, apa itu iman? Ada yang mau berkomentar? Orang sering mengatakan iman itu kepercayaan ya. Kepercayaan. Iman itu apa lagi? Iman itu beragama, percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Alkitab, khususnya di Ibrani pasal 11 ayat 1, coba satu orang membacakan. Di situ ada pengertian iman yang ditulis. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilakukan. Terima kasih. Nah, sudah didefinisikan dalam Alkitab bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang bisa mengartikan kata-kata ini? Ada yang bisa mengerti? Bukti tapi tidak kita lihat. Dasar, tapi kita tidak lihat sesuatu yang kita harapkan. Orang biasa katakan abu-abu, tidak jelas. Tapi saudara-saudara, kita bisa definisikan ulang iman ini. Jadi seperti ini. Iman itu di mana kita berada dalam kondisi di mana tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi apapun yang kita bisa andalkan. Tetapi satu-satunya jalan adalah kita berpengharapan kepada Tuhan. Itu iman. Kita ada dalam kondisi tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar yang kita bisa dapatkan selain kita dapatkan dari Tuhan. Nah, itu iman. Dan dalam bacaan kita ini dikatakan berulang-ulang, sungguh luar biasa, dikatakan bahwa karena iman. Penulis surat Ibrani mengisahkan, mengatakan, memperlihatkan bagaimana orang-orang yang telah disebutkan namanya mampu bertahan dalam kehidupan mereka dari setiap ancaman-ancaman kehidupan. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ada kisah Musa, ada kisah Abraham, ada kisah Yosua, ada kisah Gideon, Daniel, Rahab. Kita semua pasti masih ingat kalau di sekolah minggu ya, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ini sungguh luar biasa bisa melewati berbagai masalah, berbagai cobaan, dan mereka melakukannya, mereka mampu menghadapinya. Semua itu karena iman mereka kepada Allah. Dikatakan bahwa di ayat yang ke pasal 11 ayat 38, dunia yang fana ini bukanlah tempat yang layak bagi mereka. Kenapa bisa demikian? Mereka ini sesungguhnya orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, sehingga dunia yang penuh dengan carut marut, dunia yang penuh dengan kelelahan, dunia yang penuh dengan penderitaan, mereka tidak layak berada di dunia ini. Sehingga tempat mereka itu Tuhan sudah siapkan di surga. Di surga. Saudara-saudara, semua orang beriman dalam bacaan kita ini disebut
sebagai saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman. Dikatakan saksi-saksi iman ini bagaikan awan yang mengelilingi orang percaya. Awan yang mengelilingi orang percaya artinya apa? Kita lihat sekarang mendung, banyak sekali awan, dan awan ini menutupi matahari. Artinya ini merupakan bukti bahwa orang yang beriman pasti akan melihat pekerjaan Allah, pasti akan melihat mujizat. Dan ini merupakan bukti bagi orang-orang yang menganggap bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada itu yang namanya mujizat, hidup-hidup saya yang atur. Tetapi bacaan ini mengatakan bahwa ada saksi, bahwa ada orang-orang yang sudah mengalami mujizat-mujizat itu karena iman. Dan itu membungkam mulut-mulut orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, membungkam mulut-mulut orang yang tidak percaya akan Tuhan. Ini saksi bagi kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara sekalian juga sudah pasti punya pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan izinkan terjadi, ya. Amin, ya. Pasti. Coba kita ingat-ingat itu dan kita sadar bahwa sungguh luar biasa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bekerja melampaui segala akal, melampaui logika manusia. Dan dikatakan bahwa mereka semua ini menjadi teladan bagi kita agar kita tekun dalam perlombaan. Dalam bacaan kita tadi dikatakan kita berlomba dengan apa? Saya dan saudara-saudara di dunia ini sementara berlomba. Kita berlomba dengan apa? Apakah kita berlomba dengan saudara-saudara kita yang lain? Kita punya saingan dengan sesama manusia? Tentu bukan itu yang dimaksud, saudara-saudara. Kita berlomba yang dimaksud di sini adalah berlomba dengan dunia. Berlomba dengan dunia, berlomba dengan kuasa-kuasa dosa yang ada di dunia ini. Secara tidak sadar, dunia ini menggiring kita untuk tidak beriman. Dunia ini menggiring kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dunia menggiring kita supaya kita mengandalkan diri sendiri. Kalau kita sudah sukses, kita sudah hebat, muncul dalam pikiran, ternyata malah saya beribadah, saya bekerja dengan keras, saya bisa kaya, lakukan ini, lakukan itu, bukan rasa, bukan karena kekuatan yang lain, bukan karena bantuan orang lain, bukan apalagi karena Tuhan. Tuhan saya tidak lihat, itu karena kerja keras saya. Itulah yang sementara kita ada. Pemahaman-pemahaman, banyak pemahaman yang lain, pemahaman yang sesat yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi bacaan ini meneguhkan kita kembali bahwa kita hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan orang-orang yang berimanlah yang mampu mengalahkan dunia. Ketika kita tekun dalam perlombaan itu, maka ketekunan itu akan mewujud dalam penanggalan semua beban, setiap beban, dan terlebih penanggalan akan dosa-dosa kita. Kita menjalani kehidupan spiritual kita. Kita mulai memahami, kehidupan ini seperti ini. Kehidupan ini ada yang atur. Lalu terlebih jauh lagi kita memahami, Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti itu. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa maksud Tuhan ini dan itu, yaitu kita menanggalkan setiap beban-beban, setiap dosa-dosa kita. Dan lebih daripada itu, saudara-saudara, nasihat penulis Ibrani ini bermuara pada nasihat untuk memusatkan hidup beriman kita kepada Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus itu adalah sang perintis iman, sekaligus yang membawa kita kepada kesempurnaan. Kesempurnaan hidup. Kesempurnaan bukan dalam artian hal-hal materi, tetapi kesempurnaan hidup itu kita merasakan kedamaian, kesejahteraan meskipun dalam masalah, dalam persoalan.
karena hidup beriman kita. Kata tertuju, saudara-saudara, itu diambil dari bahasa Yunani aporau, yang berarti kita mengalihkan pandangan, memindahkan pandangan dari sesuatu yang lain kepada satu hal saja. Nah, itu tadi yang pengertian iman itu. Memindahkan pandangan kita dari hal-hal yang lain, memindahkan kepada satu hal saja, tertuju hanya pada satu hal, yaitu kepada Yesus Kristus. Dari sini kita dapat melihat bahwa semua saksi iman yang telah disebut pada pasal 11 itu mampu bertahan dalam beratnya perjalanan iman mereka, karena pandangan mereka alihkan hanya pada satu titik, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita berpikir, mungkin kita bertanya seperti ini: bagaimana bisa orang-orang dalam perjanjian lama tadi, tokoh-tokoh perjanjian lama tadi yang diterangkan, kan? Bagaimana mereka bisa memfokuskan pandangan mereka kepada Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus kan belum muncul dalam perjanjian lama? Apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Yesus tidak ada dalam perjanjian lama? Sesungguhnya Dia adalah Allah yang kekal, ya. Sebelum Dia berinkarnasi menjadi manusia, sesungguhnya Dia sudah Allah. Dan orang-orang dalam perjanjian lama sudah bertemu, sudah melihat Allah, sudah melihat Yesus Kristus dalam rupa Allah. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama itu diselamatkan karena mereka memandang ke depan, karena mereka memandang, percaya, beriman bahwa mereka akan diselamatkan oleh Mesias yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab, ada dikatakan bahwa Abraham melihat hariku dan dia sangat berbahagia. Dan kita pada saat ini memandang ke belakang, mengimani bahwa Yesus Kristus itu pernah ada, pernah mati di kayu salib hanya satu kali menebus dosa-dosa kita. Jadi orang perjanjian lama memandang ke depan, kita pada saat ini memandang ke belakang. Jadi seperti itu. Bagaimana orang-orang yang beriman itu, yang menjadi saksi-saksi iman, mereka berpusat kepada satu titik, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, beriman itu berarti memusatkan perhatian pada Kristus. Memusatkan dalam hal apa? Dalam hal apa kita memusatkan kehidupan kita? Semua hal, segala hal kita pusatkan kepada Yesus Kristus. Dalam hal keluarga kita, apakah kita andalkan Kristus? Kita percaya yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, Kristuslah yang mempersatukan kita. Apakah kita andalkan Kristus dalam keluarga? Dalam ekonomi kita, apakah kita andalkan Kristus, Yesus? Dalam pekerjaan kita sehari-hari, apakah kita hanya bersandar kepada Yesus, atau hanya mengandalkan diri kita sendiri? Jangan sampai hidup kita ini lepas dari kendali Kristus. Jadi dalam kehidupan ini hanya ada dua pilihan, saudara-saudara. Hanya ada dua pilihan, dan pilihan itu masing-masing punya konsekuensi. Kalau pilih Kristus, mendapatkan keselamatan, mendapatkan sukacita meskipun di tengah persoalan kehidupan. Tetapi kalau pilih mengandalkan diri, mengandalkan dunia, mengandalkan orang dalam, itu susah. Kita tidak akan mendapatkan sukacita, kedamaian. Pemusatan itu membuat kita terus terjaga dan tidak khawatir dalam kehidupan kita. Sebab iman yang demikianlah yang menguatkan kita saat kita dalam kesusahan, menjadi harapan ketika semua sepertinya sirna, sepertinya hilang, tidak ada jalan keluar, dan menjadi syukur dan sukacita kala kita dalam kelemahan.
Syukur kita sudah masuk dalam bulan yang baru, tanggal 1 ini. Jalanilah kehidupan ini dengan iman. Jalani pekerjaan kita ini dengan iman. Sekali lagi, persoalan hidup ini adalah persoalan pada siapa kita percaya. Kalau kita baca ayat yang terakhir ini saya kutip, kalau kita baca pada Matius pasal 10 ayat 28, di situ dikatakan bahwa dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Apa yang bisa membunuh tubuh, saudara-saudara? Sakit penyakit, ya. Apalagi manusia bisa membunuh kita, tapi semua itu tidak bisa membunuh jiwa kita. Dikatakan jangan takut dengan semua itu, jangan khawatir, jangan takut. Lalu dikatakan takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Dia berkuasa untuk mengambil nyawa kita dan juga membinasakan kita dalam neraka. Maka dari itu saudara-saudara, jangan keliru untuk memilih. Mintalah tuntunan Tuhan, mintalah tuntunan Roh Kudus senantiasa dalam doa-doa kita, senantiasa berserah dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.